Pangeran Pekik merupakan keturunan penguasa Surabaya, ayahnya adalah Raja Tegal Arum Panji Joyolengkoto. Raja Tegal Arum punya 4 orang anak yaitu Pangeran Pekik, Pangeran Trunojoyo, Pangeran Indrajit, Pangeran Wirodarmo. Pangeran Pekik punya banyak gelar diantaranya bergelar Raja Amangkurat Agung, pernah menjabat sebagai Adipati Surabaya, pernah bergelar Pangeran Anom dan juga diberi gelar oleh rakyatnya Gagak Emprit, berarti orang yang punya derajat tinggi akan tetapi bisa menyatu dengan rakyatnya. Istri Pangeran Pekik adalah Ratu Wandansari. Pangeran Pekik mempunyai 3 orang anak, salah satunya Bagus Joko Umar Suromenggolo. Bagus Joko Umar sendiri mempunyai cicit yang namanya Suromenggolo Ponorogo. Pangeran Pekik mempunyai salah satu gelar religi yaitu Raja Pandita Wali dengan ucapannya Sabda Pandita Ratu. Dia mempunyai nama kecil diantaranya Raden Bagus Pekik atau Raden Muhammad Nur Pekik atau Imam Fakih. Di dalam religi Jawa Pangeran Pekik juga bergelar Panembahan Pekik. Halo Mas Bayu, bisa menjelaskan sedikit tentang makam yang ada di sini. Ini siapa sebenarnya Mas Bayu? Ya, sementara kita ada dengan kawan-kawan di Desa Benalan Lor, Desa Kabat. Nah, kami masih menelusuri yang sebenarnya ini siapa, yang sekarang masih disebut dengan petilasan atau pesarean Ki Ageng Pekik. Nah, jadi kita lebih dalam lagi siapa sebenarnya Ki Ageng Pekik ini, asal usul dari mana, atau dari Trah Surabaya, atau juga disebut masih ada kaitannya dengan istilahnya itu Pangeran Indrajit. Bisa menjelaskan siapa sebenarnya kalau Pangeran Indrajit itu sendiri? Pangeran Indrajit itu kalau kita dalam penurunan abad-abad itu sebelum adanya kerajaan. Jadi dalam masa Masehi, dalam kedewaan atau Dewa Siwa atau Dewa Brahma atau Dewa itu, jadi Pangeran Indrajit masih ada keturunan salah satu dari wali atau dari Surabaya, Boto Putih. Makanya kita harus selalu menelusuri lebih dalam lagi. Iya. Mungkin masih banyak ya Mas ya, bisa menjelaskan dari sisi Mbah Pekik sendiri ini dalam keluarga sendiri yang ada di daerah Banyuwangi. Makanya kan kenapa Mbah Pekik ini bisa berada di Desa Benalan Lor ini, makanya kita harus menggali lebih lagi, yaitu dari silsilah, yaitu larinya Majapahit atau Mentaraman, atau nanti kita masuknya ke Belambangan. Jadi apa ini sudah aulia atau waliullah, jadi kita harus mencari lebih dalam lagi, menyelusuri dari pihak-pihak samping-samping ataupun dari berapa kilo atau berapa meter dari lokasinya Ki Ageng Pekik ini. Sementara ini kan kita di masyarakat kita sebut yaitu Ki Ageng Pekik. Oke, berarti ini masih banyak yang harus digali dari sisi menjelaskan Mbah Pekik ini sendiri ya Mas ya. Mungkin ada dari keluarga atau apa mungkin ya. Makanya kita harus lebih dalam lagi, menggali lagi, karena sesuatu aulia atau wali itu kan tidak cukup dengan satu nama aja. Betul. Bisa dengan karomah, yaitu Ki Ageng Pekik. Nah, seperti Ki Ageng Pekik ini siapa sebenarnya? Karena Ki Ageng, karena julukan Ki Ageng berarti kan sudah dari kaudanan atau kadipaten istilahnya. Oh gitu. Oke, makasih Mas. Mungkin kita bisa menggali lagi sampai kemana ya, untuk kita menguri-nguri tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk kita gali sendiri. Terima kasih. Pangeran Pekik menaklukkan Giri Kedaton. Jayalengkara meninggal dunia karena usia tua beberapa waktu setelah penaklukan Surabaya. Putranya, yaitu Pangeran Pekik oleh Sultan Agung, dijadikan sebagai pemimpin ulama di Ampel. Sekitar tahun 1630 Sultan Agung menjalin persaudaraan dengan Pangeran Pekik. Ia menikahkan adiknya yang bernama Ratu Pandansari dengan pangeran dari Surabaya tersebut. Giri Kedaton di Gresik pada tahun 1633 mencoba lepas dari kekuasaan Mataram. Semua perwira Mataram segan menghadapi Panembahan Kawis Goa yang merupakan keturunan Sunan Giri. Maka, pada tahun 1636 Sultan Agung memerintahkan Pangeran Pekik, yang merupakan keturunan Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah guru Sunan Giri, untuk maju menumpas pemberontakan Giri Kedaton. Panembahan Kawis Goa dapat dikalahkan dan dibawa menghadap ke Mataram.